Sempat 1 bulan buron, si kembar Rihana Rihani tersangka penipuan reseller iPhone akhirnya ditangkap. Dalam kasus ini saudara, Rihana Rihani dilaporkan oleh 18 orang korban penipuannya dan polisi menaksir total kerugian korban si kembar mencapai 35 miliar rupiah. Si kembar Rihana Rihani melakukan penipuan reseller iPhone dengan modus menjanjikan reseller mendapat keuntungan 500.000 hingga 1 juta rupiah per unit iPhone. Reseller wajib membayar penuh namun ternyata barang yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Lalu bagaimana sebenarnya Rihana Rihani menjalankan skema penipuan ini? Apa proses hukum selanjutnya? Kami akan bahas setelah informasi berikut ini. Setahun sudah si kembar Rihana Rihani dilaporkan para korbannya ke polisi. Keduanya dilaporkan sejak Juni 2022 dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pelarian tersangka penipuan Rihana Rihani kini berakhir sudah. Si kembar telah ditangkap tim Resmob Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Juni 2023. Kerap berpindah-pindah tempat karena tahu sudah masuk daftar pencarian orang, kedua tersangka akhirnya berhasil ditangkap di sebuah apartemen wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Pada saat ditangkap, pelaku ini sedang istirahat ya di salah satu apartemen karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Pak, ini kan ditangkap, berarti langsung dilakukan penahanan selama 20 hari? Sekarang kita melakukan proses dulu Mbak ya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut Polda Metro Jaya memang sudah membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Rihana Rihani. Polda menyebut sudah menerima beberapa laporan korban dengan modus skema Ponzi dan terkait dengan reseller lainnya. Terima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu. Ya. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan-perkataan bohong sehingga memberikan suatu barang. Akibat penipuan si kembar, total kerugian para korban yang merupakan reseller iPhone ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Si kembar Rihana Rihani telah menipu setidaknya 17 orang hingga Mei 2023 lalu dengan modus pre-order iPhone. Setiap reseller bisa mendapat potongan harga hingga Rp500.000 per unit. Korban diharuskan membayar penuh, namun barang yang dipesan dijanjikan tiba dalam waktu 2 pekan. Kasus penipuan ini sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan sejak Juni 2022. Akibat banyaknya laporan dari korban, Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penipuan ini. Dia hanya jual beli iPhone ya, maksudnya bukan investasi. Jadi saya cuma cari tahu kenapa bisa murah dan dari mana asal barangnya. Karena kan saya tahu takutnya itu black market ya. Jadi saya hanya mencari tahu barang ini benar nggak, garansi resmi atau tidak gitu kan, asal mulanya dari mana gitu. Lalu setelah itu ya saya coba tanya ke Rihani, bisa nggak saya mencoba berjualan gitu sebagai resellernya dia gitu, dan kemudian dia bilang bisa kok gitu, nanti saya kasih fee. Total kerugian yang saya alami kurang lebih 6,4 miliar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akhirnya memblokir 21 rekening si kembar Rihana Rihani dengan total mutasi mencapai 86 miliar rupiah. Humas PPATK Nasir Kongah menegaskan rekening yang diblokir mencapai 86 miliar rupiah sudah menjadi atensi dari penyidik. PPATK sudah memblokir beberapa rekening terkait si duo kembar ya, tersangka pelaku penipuan iPhone. Dan terus kita berkoordinasi dengan penyidik. Sampai saat ini PPATK sudah memblokir dari rekening yang ada itu senilai 86 miliar. Catatan kejahatan si kembar ternyata tak hanya soal penipuan pre-order iPhone. Rihana dan Rihani juga dilaporkan atas kasus penggelapan mobil rental. Si kembar telah dilaporkan membawa kabur mobil rental selama 6 bulan terakhir. Kini, usai berhasil ditangkap, para korban pun berharap kasus ini segera dituntaskan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, sanksi pidana untuk kasus penipuan yang terjadi akibat transaksi online bisa mencapai 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas kasus penipuan si kembar Rihana Rihani bersama Kanit 4 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Reza Mahendra, Humas PPATK Muhammad Nasir Konga, dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik Pak Reza, jadi bagaimana proses pelarian si kembar dan akhirnya polisi bisa menangkap mereka? Baik Mbak, selamat malam Mbak, selamat malam Mbak. Jadi terkait dengan proses pelariannya itu, yang bersangkutan itu tersangka saudari RA dan RI ini sebelumnya tinggal di sebuah daerah Ciputat. Daerah Ciputat Timur di townhouse, itu sekitar 4 tahun. Dan pada saat dia melakukan kegiatannya itu, 2 tahun terakhir di posisi dia tinggal di tempat itu, kemudian mulailah mandek. Terus sudah mulai para korbannya mendatanginya untuk menagih janji dari para tersangka. Pada saat itu akhirnya tersangka pergilah melarikan diri, akhirnya pindah ke suatu tempat di daerah Pondok Indah. Di sana dia tinggal selama 11 bulan, dan pada saat itu semakin gencar pencarian dari para korban, dan sudah ada mulai laporan yang masuk ke kepolisian. Kemudian saat itu mulailah berpindah ke Gandaria City, di daerah Gandaria, kemudian baru dia pindah ke apartemen di daerah BSD terakhir. Nah, disitulah baru pelariannya berakhir ketika diamankan, ditangkap oleh tim gabungan dari tim sus Polda Metro Jaya. Tadi dari informasi yang sudah kami tayangkan juga bahwa di wilayah Ciputat polisi membawa si kembar Rihana Rihani untuk menunjukkan beberapa barang yang akhirnya disita oleh polisi. Barang-barang itu diantara adalah lemari, kemudian rak, ada juga microwave yang disita oleh polisi. Kenapa barang-barang ini disita? Apa hubungannya dengan kejahatan yang mereka lakukan? Baik, terima kasih. Jadi begini Mbak, pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka RA dan RI, dari keterangan RA khususnya bahwa kami tanyakan, kalau begitu dengan kamu mendapatkan keuntungan, uangnya dipakai apa saja? Menjadi apa saja? Habis itu dia menjelaskan bahwa ada beberapa yang dijadikan sebagai konsumsi untuk konsumsi barang pribadi, Mbak. Seperti yang tadi disebutkan, ada sofa, ada lemari, dan lain-lain. Ketika kami tanya ada di mana keberadaannya, ternyata ada di daerah Ciputat Timur tersebut. Mengapa ada di sana? Karena daerah tempat tinggal dia itu di daerah Ciputat Timur. Pada saat para korban sekitar bulan Mei dan 2022 akhir itu sudah mulai datang, ketika mereka akhirnya melarikan diri, barang-barangnya itu kan tertinggal. Maka dari itu kemudian diambillah sama aparat setempat. Uang yang berputar dalam kasus kejahatan Rihana Rihani kan besar jumlahnya sampai 35 miliar rupiah. Tapi mengapa hanya pengakuannya barang-barang seperti sofa, kemudian lemari, microwave? Mohon izin Mbak, jadi untuk pengakuan seperti itu kami sudah buat tim tersendiri untuk berkoordinasi dengan interprofesi yang lain. Di sini dalam halnya adalah Bapak dari PPATK. Nah, namun dalam proses penyidikan sekarang, sebagaimana kemarin disampaikan oleh direktur bahwa akan ada, mungkin kami akan mendalami dengan TPPU, tentunya kami akan mencari dulu barang-barang yang diduga untuk pengaburan, Mbak, terhadap uang-uang yang mungkin dipakai oleh tersangka sebagai bentuk hasil keuntungannya yang dia dapat. Untuk saat ini kami lakukan, kita ambil yang bisa kami amankan dulu, Pak, sebelum nanti kami melangkah lebih jauh. Demikian. Ya, karena kan pertanyaan 35 miliar, kenapa yang disita hanya peralatan rumah tangga atau furnitur. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, jadi dari PPATK tadi kan dilibatkan juga oleh kepolisian untuk mencari soal pengubahan uang ini terkait dengan TPPU. Dari PPATK sejauh ini bagaimana analisa rekening-rekening terkait dengan Rihana Rihani yang mencapai 86 miliar rupiah itu, Pak? Ya, sejak kasus ini merebak ya, dan kita langsung melakukan koordinasi dengan teman-teman penyidik, PPATK sudah perintahkan penyedia jasa keuangan khususnya bank untuk memblokir ya rekening-rekening yang terkait dengan kedua tersangka ini. Ada berapa rekening, Pak Nasir? Banyak ya, dan ini sampai saat ini kan terus berkembang ya. Jadi bank-bank itu sudah kita minta untuk melaporkan dan membekukan rekening yang ada.
dari mutasi rekening yang ada itu senilai 86 miliar. Dan di sini memang kita melihat upaya dia melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal kejahatan yang dilakukan itu kelihatan ya, misalnya dia mengambil uang secara tunai untuk kemudian dipakai untuk keperluan pribadi dan lain-lain gitu ya. Ini kan salah satu upaya di dalam mengaburkan, menyembunyikan uang hasil kejahatannya tadi. Nah, seperti itu, Mbak. Ada pihak-pihak lain yang dicurigai oleh PPATK menerima uang itu dalam jumlah besar sehingga bisa disangkakan atau diduga terlibat tindak pidana pencucian uang? Sudah ada Ya, temuan para dari pihak yang dari hasil analisis yang dilakukan PPATK itu hasilnya sudah kita sampaikan ya kepada penyidik. Nanti teman-teman penyidik lah yang akan menentukan ya, melihat apakah hubungan antar yang satu pihak dengan pihak lain ini punya keterkaitan terkait dengan kejahatan yang dilakukan atau bagaimana seperti itu. Karena kewenangan untuk penyelidikan penyidikan ini kan ada di teman-teman penyidik. Tapi aliran dana mencurigakan itu ada ya Pak dalam jumlah besar? Ada ya. Tentu ya dari hasil analisis yang kita lakukan dan kemudian kita sampaikan tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya. Ada ke banyak pihak atau hanya beberapa saja yang menerima aliran dana besar dari Rihana-Rihani? Beberapa pihak, Mbak. Jumlahnya banyak Pak Nasir? 86 miliar itu tadi dari mutasi debit kredit. Jumlah penerima uang, jumlah penerima aliran dana dari Rihana-Rihani. Ada berapa orang, berapa pihak begitu? Ya, secara teknis saya nggak bisa sampaikan detail di sini ya, karena itu kita sampaikan kepada penyidik, Mbak. Oke, baik. Pak Bambang, ini PPATK sudah menelusuri ada dugaan kecurigaan transaksi yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Jadi bagaimana polisi harus bergerak dalam kasus ini? Ya, tetap bukti-bukti harus sudah ada ya, dan transaksi dari rekaman transaksi dari PPATK itu bisa menjadi alat bukti untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Kasus investasi bodong, skema ponzi itu kan sudah seringkali terulang. Dan ini saya melihat selama ini hukuman bagi mereka itu tidak membuat efek jera, makanya itu seringkali terjadi. Beberapa tahun yang lalu muncul seperti first travel, kemudian yang dalam waktu terakhir ada trade dan berbagai macam yang sekarang mulai tren. Ini ada yang masih diindikasi terkait dengan ponzi ini ada Jomingo dan kemudian yang lain-lainnya itu. Memang pemerintah harus melakukan edukasi terkait ini kepada masyarakat. Jangan sekedar ingin menikmati keuntungan yang secara instan kemudian ceroboh untuk melakukan investasi yang tidak jelas seperti ini. Terlepas dari itu memang terkait dengan efek jera bagi para pelaku. Ini nyaris belum ada peraturan yang benar-benar kuat untuk segera memotong kalau kemudian ada indikasi terkait dengan investasi bodong seperti ini gitu loh. Makanya mereka pun berpikir ini peluang yang sangat enak sekali di Indonesia ini gitu. Masyarakat yang sedemikian permisif yang menginginkan kekayaan secara instan, ini pasar yang sangat luas. Makanya mereka dan sementara regulasinya pun tidak memberikan efek jera bagi mereka. Dihukum mendapatkan keuntungan 60 miliar misalnya atau 100 miliar kemudian hanya dihukum 5 tahun, itu keuntungan dari mana? Makanya mereka terus sekali membuat skema-skema lagi dan mengulang-ulang lagi. Mereka hampir semuanya sebelumnya terlibat dalam hal-hal yang serupa seperti itu, Pak. Pak Bambang, ini kan ada mengarah soal kedugaan tindak pidana pencucian uang. 86 miliar rupiah jumlahnya. Apakah itu mereka nikmati sendiri atau ada pihak besar di atas mereka yang terlibat juga dalam pencucian uang ini? Ya, seringkali juga mereka ini kan awal-awalnya selalu melakukan flexing gitu. Pasti ada pemodal juga di awal. Gitu. Ada pemodal menurut Anda? Mungkin Pak Nasir nanti yang bisa menjelaskan terkait itu. Tapi saya meyakini bahwa transaksi ini tidak tunggal, tidak mereka saja yang menerima keuntungan, tapi banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini seperti itu.
Betul Pak Nasir, demikian ada pemodalnya, ada keterlibatan pihak lain? Ya, sejauh itu belum kita lihat ya. Tapi benar juga Pak Bambang, ini kalau dalam kasus-kasus besar seperti Crazy Rich apa yang lain-lain itu memang ada semacam think tanknya juga untuk melakukan penipuan yang sehingga skalanya besar dengan nilai ratusan sampai miliar ya, seperti kasus Triliun. koperasi triliun ya, seperti kasus Langit Biru koperasi itu kan triliunan tuh, dan jumlah korbannya. Indosuria ya terakhir ya. Karena ini kan Indosuria, 2 orang 86 miliar rupiah, jumlah yang tidak sedikit untuk kasus Iya. ini. Pak Reza, apakah dari pengakuan Rihana Rihani juga ada soal pihak lain yang terkait dengan kasus ini terlibat ini? Dapat saya jelaskan, jadi pada sampai saat pemeriksaan hari ini bahwa tersangka RA dan RI ini masih menjelaskan bahwa RI adalah the top levelnya reseller dari RA. Waktu kami tanyakan apa motifnya, RA sampai saat ini masih menjelaskan bahwa saya kepikiran saja karena ada untungnya, karena awalnya berhasil Mbak. Ternyata dia tidak memperhitungkan bahwa belakangannya tidak berhasil, akhirnya menggulung lah. Tidak berhasil itu kan berarti tidak mereka yang menjalankan dari awal, ada orang di atas mereka, atau ini bisa dibilang adalah upline begitu kalau dalam skema Ponzi. Apakah ada upline atau orang di atas mereka sehingga mengakibatkan reseller iPhone ini macet kemudian merugikan banyak orang? Baik Mbak, dapat saya jelaskan, sampai saat ini keterangan dari saudari RA dan RI belum ada. Namun demikian tentunya dengan nanti kami koordinasi interprofesi, jika nanti memang ditemukan fakta dan alat bukti yang mengarah bahwa ada atasnya lagi, tentunya kami akan menindakan Mbak, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktur kemarin. Pasal apa nanti akan dijerat kepada Rihana Rihani, Pak Reza? Saat ini kami masih mengacu pada laporan polisi yang dilaporkan. Kedua tersangka dijerat oleh pasal 378 dan 372 KUHP, yaitu pasal penipuan dan penggelapan. Tapi di sini dikarenakan sudah ada banyaknya korban dan banyaknya perbuatan berlanjut, makanya dijuntuhkan pasal 64 KUHP. Terakhir untuk Pak Reza, karena ini kan korbannya banyak, jumlahnya juga kerugiannya mencapai 35 miliar rupiah. Mungkinkah uang korban ini akan bisa dikembalikan? Kami sebagai penyidik hanya menundukkan fakta-fakta yang ada Mbak saat ini. Terkait dengan pengembalian dan lain-lain tentunya nanti kami serahkan kepada pihak putusan dari criminal justice system yang ada di Indonesia. Demikian. Oke, jadi masih ditelusuri. Ini harapan dari korban, mereka pasti ingin uangnya kembali. Terima kasih Pak Reza, Pak Nasir, dan juga Pak Bambang sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Malam.